Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Kavorela dengan NIM C2257201013. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kode igniter. Nah, kali ini saya akan membahas tentang belajar helper yang berisi latihan helper, yaitu number to size dan number to Roman. Oke, jadi pertama-tama langsung saja kita akan membuat controller belajar helper dan sebuah metode bernama contoh yang akan kita isi dengan latihan number to size dan number to Roman. Oke, langsung saja di sini kita copy dulu. Kita kasih nama metode kontrolnya belajar helper. Oke. Oke, ini kita hapus dulu. Kita kasih metodenya namanya contoh. Oke. Nama contoh, metode contoh, dan kita akan isi latihan number to size dan number to Roman. Oke, baik, sebelumnya untuk membuat helper kita harus menerapkan number helper. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian metode number to size itu membuat format ukuran file dari angka tertentu. Format otomatis mengikuti nilai terdekat dari ukuran. Dapat ditambahkan parameter kedua untuk menampilkan ketepatan hasil dan parameter ketiga untuk lokasi. Oke, langsung saja kita berikan contohnya. Dan di sini saya sudah ada membuat materi untuk pembelajaran helper, number to size, dan number to Roman. Oke, tinggal kita salin aja. Langsung ke number to Roman juga. Oke, kita rapin dulu. Kalau number to Roman itu untuk mengubah angka menjadi angka-angka Romawi ya, guys. Kita save. Oke. Nah, metode number to Roman membuat format bilangan bulat menjadi angka Romawi. Nah, kita akan contohkan ya. Kita ganti aja berapa. Oke, seperti ini. Oke, sudah. Kemudian kita coba jalankan. Ini tadi namanya belajar helper dan metodenya bernama contoh. Oke, oke, not font. Kenapa nih? Oh, lupa guys. Ini belum kita ganti jadi belajar helper. Sorry ya guys ya. Oke, kita coba lagi. Nah, berhasil guys. Jadi seperti ini number to size. Kita coba tandingkan dulu. Hasilnya dari yang pertama number to size 456 byte KB KB MB terabyte sampai juta-juta ini guys ya. Dan untuk number to Romannya angka Romawinya seperti ini 555 DLV. Kita coba ganti jadi ke coba 999 deh. Maka angka Romawi 99 itu adalah ini guys ya. Oke. Kita lanjut. Perhatikan kembali konfigurasi untuk base URL-nya ada pada file appconfig app. Atur agar sesuai dengan alamat URL yang Anda gunakan. Pastikan alamatnya dibuat lengkap dari HTTP localhost sampai dengan public. Oke, jadi kemarin kita juga sudah mengkonfigurasikan base URL. Jadi di sini kita tidak perlu lagi karena sudah sama. Bagi kalian yang belum
menyamakan batch URL-nya bisa kalian tonton video aku yang sebelumnya. Oke, langsung saja kita akan membuat Anchor ya, dengan text link web framework yang apabila diklik akan membuka halaman metode web framework dari controller belajar. Kemudian kita akan membuat link kebalikannya lagi agar dapat mengakses ke metode contoh dari metode web framework. Oke, jadi kita akan menerapkan Anchor. Nah, itu adalah URL helper ya. Jadi seharusnya itu juga menggunakan kayak seperti yang di sini, helper, terus di dalam sini URL, tapi kita simak dulu penjelasannya. Disediakan untuk membantu dan memudahkan ketika programmer bekerja dengan URL. Beberapa metode penting telah disiapkan oleh CodeIgniter untuk mempercepat proses programming. Umumnya digunakan pada controller dan view. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi, untuk membuat helper ke dalam metode digunakan metode bawaan di CodeIgniter yaitu helper, nama helpernya ya. Contohnya helper URL. Nah, tetapi pada CodeIgniter 4, helper untuk URL sudah dibuat secara otomatis. Nah, jadi kita nggak perlu lagi ya tulis secara manual yang seperti ini, number kayak gitu ya, tidak perlu. Nah, Anchor, kita akan menggunakan metode Anchor yang akan menghasilkan hyperlink HTML. Dapat ditambahkan beberapa parameter URI, labeling, title, dan atribut HTML. Hasil kembali metode Anchor sama dengan set URL. Bedanya pada Anchor dapat diatur label, title dan atribut pendukung dan dalam format HTML. Oke, langsung aja kita praktekkan. Saya sudah juga menyiapkannya seperti ini. Jadi scriptnya kita coba copy, kita tambahkan di metode contoh paste, kita kasih jarak dulu kelebihan. Oke, seperti ini. Kita salin. Oke, kita coba refresh. Sebelumnya di sini kita buka dulu ya, kontrol belajar. Oke, ini adalah kontrol belajar. Jadi ketika ini diklik, tombol web framework diklik, maka akan menuju ke sini ya, metode web framework. Jadi seperti ini, belajar web framework. Jadi karena kita sudah ada di dalam public, jadi kita tidak perlu hanya langsung ke sini saja guys. Belajar web framework. Karena ini adalah nama filenya belajar, dan di sini nama metodenya yang mau kita akses. Dan di sini titelnya. Saya kasih web framework. Oke, kita coba jalankan. Jadi seperti ini ya. Ketika kita klik, nah, maka akan menuju ke metode web framework dan akan menampilkan seperti ini isiannya ya, dari kontrol belajar dan metode web framework seperti ini. Kemudian kita akan membuat kembali dari metode web framework ke metode contoh. Oke, karena sudah saya siapkan juga ini. Jadi kita di sini tinggal kita tambahkan. Sebenarnya kita bisa menambahkannya di bagian controller, bisa juga kita tambahkan di bagian view-nya guys, di bagian view web framework-nya. Itu cuma seperti ini aja. Kalau di bagian controllernya kita simpan, kemudian kita coba refresh. Nah, maka akan ada di sini. Di sini saya buat belajar helper, sesuaikan dengan controllersnya dan metodenya. Dan di sini namanya saya ganti jadi metode contoh. Kita coba
tulis lagi sini menuju ke metode contoh. Kita save, refresh. Nah, maka akan seperti ini. Ketika kita klik maka akan kembali seperti ini. Oke, jadi berhasil ya, guys. Pada pembelajaran kita yang kedua ini, video 19, kita telah menggunakan Anchor dengan berhasil. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan kode untuk mencoba random string dan ellipse size. Kita buat masing-masing dua contoh penggunaannya. Oke, nah jadi untuk random string dan ellipse size itu menggunakan helper text ya, guys. Jadi helper text itu sebuah fungsi yang membantu dalam pengelolaan teks. Perlu dimuat dengan pemanggilan metode helper text. Ya, pada metode yang akan menggunakan helper ini, yaitu random string dan ellipse size. Random string ya, digunakan untuk memasukkan string secara acak berdasarkan tipe dan panjang tertentu yang dapat diatur cocok digunakan untuk membuat sandi atau menghasilkan hash secara acak. Nah, jadi penggunaannya seperti ini, echo, random string, tipe, dan ukuran. Dan untuk tipenya sendiri ada 4 ya, alpha, yaitu string berupa alfabet kecil dan kapital, alnum string berupa alfabet kecil dan kapital, dan angka. Numerik string dalam bentuk angka, no zero string angka tanpa nol. Nah, jadi kita akan mencocokkan dua saja. Oke, sudah saya siapkan juga di sini. Oke, kita gabung ke dalam metode contoh. Oke, ini kita gunakan dulu saja. Oke, salah ya guys ya. Kita copy dulu. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Dan kita tambahkan lagi untuk ellipses. Jadi ellipses itu menyisipkan tanda elipsis pada teks dan mengubah jumlah panjang teks sesuai kebutuhan. Biasanya ini ditemukan ketika menampilkan nama file yang panjang. Cara panggil metodenya adalah seperti ini. Ellipse teks panjang posisi tanda ellipses. Jangan posisi 0 di kiri, 0,5 di tengah, 1 di kanan. Oke. Ellipse ya, oke, di sini ada ellipse. Sudah saya buat scriptnya, tinggal kita salin. Oke. Oke, kita rapin dulu ya. Oke, ini random string dan ini adalah ellipse. Dan kita coba ini saya buat teksnya ini. Ini adalah contoh teks yang sangat panjang dan perlu dipersingkat. Ini ellipse teks. Dan di sini tanda ellipsisnya saya menggunakan tanda seru, dan yang kedua saya menggunakan tanda pagar. Dan untuk posisi dan panjang, di sini panjang yang pertama 15 dan posisinya di 1, yaitu adalah tadi di sini penjelasannya di kanan. Dan yang kedua panjangnya 25 dan posisinya di tengah ya. Oke, kita simpan dulu. Oke, langsung aja kita coba akses. Nah, maka akan menghasilkan seperti ini ya. Yang pertama di sini kita menggunakan alpha dan yang kedua untuk random stringnya ya. Yang kedua kita menggunakan alnum. Coba kita otak-atik di bagian sini, kita coba ganti 30 deh. Terus di alnumnya ke 40.
Oke, dan di sini kita coba ganti jadi 1, dan di sini kita ganti jadi 0. Oke. Nah, maka akan berubah ya. 1 di kanan dan 0 di kiri. Oke. Seperti ini. Dan ini yang tadi random string yang alpha dan alnum. Oke, jika seperti ini kita sudah berhasil ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan belajar membuat form yang menampilkan view membuat form yang berisikan kolom nama, teks, sandi, password, foto, upload, alamat teks area, dan tombol submit diikuti tombol reset. Oke, di sini kita buat metode dengan nama membuat form. Oke, saya sudah menyiapkan juga ya untuk membuat form. Di sini kita buat functionnya membuat form, kita salin aja. Di sini udah ya. Oke, seperti ini saya taruh di belajar helper, dan nama metodenya membuat form ya, sesuai membuat form. Kemudian kita akan membuat view membuat form. Kita buat view-nya ya guys. Ini kita simpan, dan untuk form uh, form helper digunakan untuk membangun sebuah form. Jangan memanfaatkan metode-metode yang disediakan oleh CodeIgniter. Perlu dilakukan pemanggilan helper agar dapat digunakan dengan cara menempatkan metode helper form pada bagian yang akan menggunakannya. Baik, di sini saya sudah menggunakan helper helper form. Kita coba rapin aja. Udah. Simpan, udah. Ya, kemudian kita buat view-nya ya. Nah, kita ke view dulu ya, teman-teman. Oke. Inilah. Namanya tadi view membuat form, view membuat form. Oke. Oke, sudah seperti ini. Kita buka. Oke, kita salin codingan yang sudah saya siapkan. Oke. Nah, yang pertama form open. Di sini untuk membuat tag pembuka form dengan URL yang sesuai dengan base URL aplikasi sehingga lebih portable. Secara opsional dapat menambahkan atribut form dan input yang bersifat hidden. Selalu menambahkan atribut upset header set sesuai nilai pada pengaturan. Cara panggil metodenya ya seperti ini. Kayak form open. Ini sudah saya buat. Dan untuk yang hidden array-nya ini punya saya ya. Kode verifikasi 2424 afiliasi Maskaforella. Sudah saya buat. Nah, ini contohnya yang akan menghasilkan ya seperti ini yang dihasilkan dengan codingan seperti ini. Oke, yang kedua from input menghasilkan inputan dengan tipe teks standar minimal berisi name dan value. Contoh pemanggilan sederhana, echo from input username. Oke, seperti ini ya. Yang akan menghasilkan ya, seperti ini.
Oke, kita menggunakan di sini form inputnya ada dua. Yang pertama nama, dan di sini saya kasih atribut placeholder, dan di sini kita tulis program studi. Oke, seperti ini ya form inputnya. Lanjut, form password menghasilkan inputan sama persis dengan form input, tetapi dengan tipe yang berbeda. Khusus untuk password, contoh pemanggilan sederhana seperti ini, dan di tempat yang saya seperti ini. Echo from password Sandi, oke, seperti itu. Maka akan menghasilkan inputan tab seperti ini ya. Oke, kemudian from upload menghasilkan inputan sama persis dengan form input, tetapi dengan tipe file yang digunakan khusus untuk pengunggahan file. Penggunaan metode ini bersama dengan form open multipart. Tapi saya tidak menggunakan form open multipart ya. Tapi sebenarnya ada. Oke, contoh pemanggilan sederhananya echo from upload. Foto menghasilkannya seperti ini. Tipenya file langsung otomatis file karena form upload ya teman-teman. Kayak sudah saya seperti ini. Oke, yang kedua from text area. Sama dengan form input, tetapi hasilnya berupa text area dengan tampilan lebih dari satu baris. Contoh pemanggilan sederhananya, oke seperti ini. Ini jadi pilihan saya seperti ini. Echo from text area, alamat, placeholder, masukkan alamat lengkap. Cost-nya 5, oke. 5 dan cost-nya di sini saya buat 25. Oke, kemudian form submit dan form reset. Masukkan tombol standar mengirim formulir untuk form submit, dan untuk form resetnya menghasilkan tombol reset formulir. Contoh pemanggilan sederhananya seperti ini. Echo from submit, kirim, simpan. Echo from reset, bersihkan, kosongkan. Menghasilkan seperti ini ya. Tipe submit reset dan value. Oke, misalnya sudah echo from submit, echo from reset. Oke. Nah, jika ada echo from open, maka kita harus menggunakan juga untuk from close-nya. Karena di setiap pembuka pasti ada penutup ya. Digunakan sebagai penutup dari metode from open. Nah, jadi wajib ya. Pemanggilannya echo from close. Hasilnya seperti ini ya. Sudah. Oke, seperti ini. Maka kita coba simpan. Jadi kita save. Mari kita coba jalankan memanggil metode membuat form. Membuat form. Maka akan muncul tampilannya seperti ini ya. Nama Mas Caporella sesuai di sini tadi saya masukin di bagian sini Mas Caporella. Oke, di sini bisa kita tulis sistem informasi. Oke, di sini juga masukkan alamat, jalan, William, nomor 8. Oke. Ini untuk file, misalnya kita apa di sini untuk file tipe foto ya tadi. Dan di sini ada tombol kosongkan dan simpan ya. Oke. Ini kita kelupaan di sini sandinya ya teman-teman. Jadi untuk sandi otomatis dia akan seperti ini ya. Karena kita menggunakan password ya, form password. Jika kita kosongkan maka akan kembali kosong. Dan kalau kita coba simpan, harusnya dia akan simpan. Tapi di sini kita tidak membuat untuk tentang file penyimpanannya karena saya hanya membuat formulirnya saja. Baik, sekarang udah selesai kita membuat formulirnya.
Selanjutnya kita akan belajar memanipulasi ya, manipulasi gambar. Berdasarkan video materi 22, kita menyiapkan sebuah gambar CPK, beri nama file gambar, kemudian disimpan pada folder public asset gambar. Oke, kita cari gambar dulu. Gambar ini aja ya, punya saya. Oh ini aja deh. Saya copy, eh, saya taruh ke public asset. Karena belum ada folder gambar, kita buat gambar, kemudian masuk di sini. Kita paste, kita ganti nama jadi gambar. Oke, seperti ini gambar JPG. Kemudian kita lakukan pengolahan file gambar tersebut. Kita buat metode gambar. Kemudian lakukan flip, crop, dan rotate sekaligus. Oke, di sini kita akan membuat controller baru ya. Oke. Aja sih. Ganti jadi controller gambar. Oke, gambar. Oke, seperti ini. Oke, saya sudah menyiapkan ya untuk scriptnya. Nah, jadi kita rekayasa gambar dengan image manipulation class, melakukan flip, crop, dan rotate sekaligus. Oke. Di situ kita buat metode gambar ya. Oke, gambar. Metode gambar. Oke, seperti ini ya. Kita rapikan dulu ya, guys. Oke. Oke, sudah ya. Oke, seperti ini. Kita save dulu ya. Nah, terus image manipulation class. Coordinator menyediakan aksi untuk manipulasi gambar secara mudah. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah image resizing, depth creation, image cropping, image rotation, image watermarking. Jadi di sini kita kan disuruhnya belajarnya hanya image cropping, rotating, sama flip ya. Nah, syaratnya untuk kita bisa melakukan manipulasi kelas ini gambar, syaratnya kita harus Laragonnya harus udah extension PHP-nya yang bagian GD-nya harus kecentang guys. Entah itu GD atau GD2 atau MS Magic. Jadi di bagian sini di menu lalu PHP ke extension. Nah, punya saya sudah kecentang, jadi udah. Kalau kalian belum kecentang dan mau centang, jangan lupa ini di stop dulu ya. Oke, sudah ya. Oke, selanjutnya inisialisasi awal. Sebagaimana kelas dalam Codemeter, kelas image ini harus diinisialisasi di dalam controller dengan cara memanggil kelas service. Oke, kelas seperti ini. $image sama dengan ngefix service image. Oke. Seperti ini ya, guys. Untuk inisialisasi awalnya seperti ini.
Yang kemudian di sini ada beberapa processing method. Yang pertama image crop yaitu memotong, ada image convert konversi tipe, image fit mengubah ukuran, flatten mengatur warna, flip membalik, resize, rotate, text ada di sini ya, mengubah ukuran, memotong tembak. Dan di sini kita akan belajar untuk crop, memotong, dan flip membalik serta rotate memutar. Ketiga itu dulu saja kita pelajari. Nah, untuk flipping image menggunakan metode flip dengan satu parameter. Pilihannya ada dua saja ya teman-teman, vertikal atau horizontal. Nah, jadi di sini saya memilih vertikal, tapi nanti kita coba juga yang untuk horizontalnya agar tahu perbedaannya ya teman-teman. Kemudian untuk yang rotate, menggunakan metode rotate dengan satu parameter. Nah, jadi pilihannya di sini ada tiga ya, ada 90, 180, dan 270. Dan di sini saya memakai rotate yang 90 ya teman-teman. Selanjutnya crop. Cropping image menggunakan metode crop dengan 6 parameter. Nah, ini banyak nih yang untuk cropping crop ya. Dengan width, lebar gambar, height tinggi gambar, yang X-nya awal sisi kiri pemotongan, Y awal sisi atas pemotongan, maintain ratio mempertahankan aspek rasio atau tidak, true atau false, dan master diam pilihan width, height atau auto. Oke. Jadi di sini untuk cropnya saya aturnya sesuai selera masing-masing ya. Jadi di sini saya 400, 400, 300, dan 300. Oke, karena tadi saya di sini filenya gambar namanya, jadi kalian sesuaikan saja. Di sini image source-nya aset, karena dalam folder aset dan folder gambar dan namanya fotonya saya tadi gambar seperti ini ya. Saya terangkan seperti ini gambar, gambar. Dan ini adalah gambar hasil yang ketika sudah di flip, crop, rotate, maka akan disimpan seperti ini di dalam folder aset gambar. Dan namanya saya ganti agar berbeda. Gambar flip, crop, rotate. Nah, seperti ini. Semoga nggak kepanjangan ya. Dan sini saya kasih hasil gambar yang telah kita flip, crop, dan rotate. Oke. Langsung aja kita coba akses controller gambar dan metode gambar. Oke, gambar, gambar, gambar. Oke, tidak muncul ya teman-teman. Sepertinya ada kesalahan. Tapi di sini juga berhasil ya. Mungkin di gambar saya, gambar-gambar tidak mau. Kita coba ganti gambar lagi guys. Kita pakai, oke ini aja lah. Aduh, di mana ya? Oke, ini udah. Oke, JPG ya, udah. Oke, udah juga. Kita coba lagi. Oke, tetap nggak mau keluar gambarnya. Kita coba ganti foto aja ya. Tapi di sini keluar guys potongannya, hasilnya itu. Tapi nggak mau nampak. Nggak tahu. Saya coba cari dulu solusinya. Atau kita ganti nama aja ya. Kita coba aja deh ke yang ke ini lagi nih.
Oke, di sini kita ada dulu. Kita coba sini. Kita coba ganti aja sih namanya jadi ganti. Kita coba sekali lagi ya. Kita coba dulu yang gambar. Oke, lupa sebelum saya ganti. Sorry ya teman-teman. Oke, oke tetap nggak mau. Kita coba ganti aja ya. Ganti jadi emas. Oke, kita ganti jadi emas ya. Oke, seperti ini udah kita ulang dulu. Terus kita coba lagi. Oke, tetap nggak mau ya teman-teman. Tapi di sini berhasil. Oke, kita coba apa ya? Seharusnya sih bisa gitu. Ini aja deh, saya coba ini deh. Oke, kita coba seperti itu dan di sini kita coba balikin lagi. Kita coba lagi ya. Oke, nggak mau juga gambarnya. Nggak tahu ya guys ya kenapa. Tapi di sini ada. Oke, oke teman-teman. Jadi saya sudah bisa. Karena tadi ada kendala, sudah saya perbaiki. Oke, ini gambar yang saya pakai ya teman-teman. Dan ini yang seperti tadi. Gambar. Di sini namanya kita simpan jadi aset gambar. Gambar flip crop rotate. Oke, sudah kita simpan dan oke di sini ya bekas saya coba tadi. Oke, langsung aja kita. Ini ada gambar aslinya guys. Dan ini adalah hasil flip crop dan rotate-nya. Jadi seperti ini hasil dari yang di sini vertikal 400 400 300 300 rotate-nya 90 akan jadi seperti ini ya teman-teman. Yang aslinya seperti ini jadi seperti ini. Kita coba lagi coba ke horizontal. Di sini kita ganti ke 180. Nah, maka kan seperti ini ya hasilnya. Ketika kita atur flipnya dan rotate-nya. Oke, jadi sampai sini udah berhasil ya untuk manipulasi image menggunakan kelasnya. Nah, menggunakan image manipulation class ya. Oke, jadi segini saja video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan next time saya akan melanjutkan lagi pembelajaran kode igniternya. Baik, see you next video. Terima kasih.